Pemirsa, siang ini 3 rumah mewah dan 1 gedung gudang masker di Jalan Keting, Penjaringan, Jakarta Utara habis dilalap siaga merah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini dan petugas pemadam kebakaran masih melakukan pemadaman. Pukul setengah 10 pagi tadi, 3 rumah dan sebuah gudang masker di Jalan Keting, Penjaringan, Jakarta Utara habis terbakar. Api cepat membesar karena tiupan angin yang kencang. 18 unit mobil pemadam kebakaran dan 90 orang personel damkar dikerahkan. Sumber air yang jauh membuat proses pemadaman sedikit melambat. 9 orang penghuni berhasil dievakuasi dengan selamat. Korban luka dibawa ke RS Nusa Indah dan puskesmas terdekat. Gara-gara puntung rokok yang masih menyala, 4 keluarga di Goa, Sulawesi Selatan harus kehilangan tempat tinggalnya. Kebakaran melahap rumah mereka hingga habis tak bersisa. Api melahap rumah berlantai 2 di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dengan cepat, api membesar dan menyambar ke rumah lain. Kurang dari 1 jam, api menghanguskan 4 unit rumah warga. Sempitnya akses masuk menuju lokasi membuat petugas pemadam kebakaran Kabupaten Goa kesulitan menjangkau titik api. Menurut saksi mata, api berasal dari lantai dasar salah satu rumah yang digunakan untuk menyimpan barang rongsokan. Diduga kebakaran terjadi akibat puntung rokok yang membakar barang rongsokan. Kapan? Rokok aja itu puntung rokok, nah tampung ini mah begini. Nah tampung itu anak buah. Biasanya akses. Kemudian yang kedua travel time, waktu tempuh ya, waktu tempuh dari titik 0 sampai ke sini itu tidak terlalu jauh sebenarnya. Kebakaran ini menyebabkan arus lalu lintas mengalami macet. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Banjir bandang yang membawa material lumpur bercampur air bah menerjang kawasan permukiman Kampung Nelayan Pantai Celong, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Banjir kerap terjadi di wilayah ini sejak adanya pembangunan kawasan industri proyek strategis nasional. Derasnya air kecoklatan bercampur lumpur ini menerjang kawasan pemukiman Kampung Nelayan di Desa Kedawung, Kecamatan Banyu Putih. Tingginya intensitas curah hujan mengakibatkan air mengalir begitu derasnya dari perbukitan dekat lokasi. Sejak lahan yang awalnya perkebunan hutan karet ini kini gundul diubah menjadi kawasan industri proyek strategis nasional, nelayan kerap kebanjiran. Meski sudah ada kolam penampungan air dari sungai yang membawa material lumpur, namun tidak kuat menahan debit air sehingga mengalami jebol. Banjir apa nih, Pak? Banjir hujan karena bendungannya jebol dari proyek. Banjirnya apa berarti? Banjirnya air sama latri. Lumpur ya? Lumpur. Berarti mengenai sampai berapa senti, Pak, itu, Pak? Segini itu berarti semeter lebih kan? Sedada ya? Di dalam rumah itu. Kalau di sini lewat ini pintu 9, Pak, 2 meter. Kalau di luar 2 meter, kalau di rumah semeter setengah. Terus sampai saat ini, Pak, sudah ada bantuan belum dari pengembang? Belum, Pak, belum ada bantuan apapun. Ini yang keberapa nih, Pak, banjirnya? Ini yang ke-16, tapi yang paling parah ini. Manajemen KITB terus mengevaluasi terkait penanganan banjir yang menimpa pemukiman nelayan Pantai Celong. Ada satu pekerjaan untuk menyalurkan air dalam tampungan atau di kolam retensi yang menampung aliran yang masuk ke Celong tersebut untuk dapat disalurkan ke pantai utara, laut pantai utara. Nah, saat ini kami masih menunggu izin dari DJKA terkait dengan izin untuk membangun crossing walk tersebut. Pihak manajemen akan memberikan ganti rugi kepada korban banjir bandang tersebut. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryoko Soekarno Ainus melaporkan. Semburan lumpur kembali terjadi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Petugas pun memberikan peringatan agar warga tidak mendekat ke lokasi. Ya Allah, Gusti. Ya Allah.
Kawah Oro-Oro Kesongo di Desa Gabusan Kecamatan Jati Blora mulai mengeluarkan lumpur dan gas pada pukul 7 pagi kemarin. Sebelumnya terdengar suara gemuruh, kemudian lumpur meletus di tengah hingga ketinggian 1,5 meter. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kepolisian setempat mengimbau warga agar tetap waspada jika terjadi letusan susulan. Apalagi tahun lalu semburan lumpur membuat puluhan kerbau milik warga menjadi korban. Pemirsa, beredar video anak-anak PAUD Tunas Harapan Kragilan Banten yang terkejut saat diusir dari dalam kelas karena pintu kelas disegel orang yang mengaku sebagai ahli waris lahan. Tidak sedikit anak didiknya yang mengalami trauma karena terpaksa harus merasakan belajar di luar ruangan di bawah terik matahari. Terkejut dan bingung. Tentu yang dirasakan anak-anak siswa PAUD Tunas Harapan dan staf pengajar di Kampung Kebonjaya, Desa Kendayangan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten. Dalam video diduga yang mengaku sebagai ahli waris dengan sengaja menutup pintu utama saat berlangsung belajar mengajar. Puluhan murid dan wali murid serta guru-guru tidak dapat berbuat banyak, hanya bisa pasrah. Satu persatu setiap pintu disegel dengan balok kayu. Iya, nggak bisa masuk, disegel dua. Tadinya sebelah doang. Terus 2 hari setelah itu disegel lagi. Jadi terpaksa belajar di luar 2 hari. Menurut Kepala PAUD Tunas Harapan, Muslihat, aksi penyegelan ini merupakan untuk yang kedua kalinya yang dilakukan oleh orang yang mengaku ahli waris ini. Akibat aksi ini, tidak sedikit anak didiknya yang mengalami trauma karena terpaksa harus merasakan belajar di luar ruangan di bawah terik matahari. Oh iya, trauma, sampai sakit anak tuh karena lagi pembelajaran ya. Jadi anak tuh suruh minggir, pas ditutup palang itu anak-anak kepada ketakutan. Nah, setelah itu kita nggak belajar lagi, jadi belajar tetap di rumah. Kan nggak boleh di sekolah, dia melarang di sekolah itu ya. Pokoknya setelah ini silakan jangan belajar di sini. Nah, karena anak-anak itu butuh belajar, maka situ juga trauma, ketakutan. Jadi inisiatif anak tetap belajar gitu. Jadi di rumah saya sama guru saya. Pihak pemerintah desa setempat hingga kini terus melakukan upaya mediasi dengan pihak yang mengaku sebagai ahli waris ini. Sementara untuk kegiatan belajar mengajar, sementara waktu dialihkan ke tempat yang lebih aman. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan.